Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, wabil akhos kepada asatidah, para tokoh ulama di Kelurahan Kamulian, khususnya di RT 2 RW 7 yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat, sahibul bait, panjenenganipun Bapak Supri beserta Ibu Intan dan keluarga. Mudah-mudahan Bapak Supri dan Ibu Intan saat keluarga diparingi sehat panjang umur yang manfaat, yang barokah, jadi keluarga yang ahlul jannah, keluarga yang ahlul ibadah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar SPR Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar dari RT 2 RW 7 yang kami hormati. Tak lupa kepada rekan panitia. Wabil akhos dari GP Ansor Kelurahan Kamulian yang kami hormati. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh wonten dalemipun Bapak Supri, Ibu Intan sak keluargi, dalam rangka tasyakuran walimatul waqiroh dan sekaligus acara buka bersama ugi santunan anak yatim piatu bersama keluarga besar RT 2 RW 7 Kelurahan Kamulian. Yang mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya, hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Supri, Ibu Intan dan keluarga yang dimuliakan Allah, hari ini tepat hari Jumat 7 Mei 2021 menunjukkan pukul 16.40. Ini jam-jam segini dengkulnya mandan yor, mandan lemes, biuk-biukan, perut udah keroncongan, nikmatnya orang berpuasa. Betul Ibu? Tadi saya nunggu agak lama di terminal Pak Supri. Pas saya nunggu itu saya agak deg-degan, mulai deg-degan juga mandan grogi karena ternyata pas di lampu merah depan terminal itu ada Pak Polisi. Saya pikir ini razia, nggak boleh kemana-mana. Akhirnya saya agak muter lewat belakang. Pas muter saya tanya sama bapak-bapak di pinggir jalan, Pak, itu polisi lagi razia masker apa razia apa? Oh itu polisi nggak razia Mbak, itu lagi polisi bagi-bagi takjil. Kalau mandan ngenes depan mikinya liwat baik. Mau kulit jatah nggih Pak. Alhamdulillah sampai di rumahnya Pak Supri, Masya Allah. Saya ingat suatu hadis mengatakan
man fatarasa iman kana lahum mislu ajrihi saubihi anahu. Pilih kula panjenengan sedaya khususnya barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa la yang kusu min ajri shaimi syai'a, maka pahalanya bagaikan orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi nih Pak Supri, pahalanya bertikel-tikel. Yang pertama pahala silaturahmi, yang kedua pahala mengadakan pengajian, yang ketiga pahala memberikan santunan anak yatim piatu, yang ketiga memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Pahalanya bagaikan orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi umpama Pak Supri ini nggak puasa tapi ngasih makanan orang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Saya juga tanda tangan, jangan-jangan Pak Supri hari ini nggak puasa. Puasa nih Pak Supri. Masya Allah, ini kalau lihat Pak Supri dan Bu Intan saya gak deg-degan, saking makmurnya sampai ali-ali ini sekeong-keong. Makmur, betul-betul makmur. Ini saya jadi ingat Pak Supri, Bu Intan, ada sayembara dapat hadiah 1 miliar rupiah. Banyak apa kathah Bu? Kathah nopo akeh? Kathah akeh tur banyak, 1 miliar guys. Tapi syarat mendapatkan hadiah 1 miliar harus ikut lomba. Lombanya bukan sembarang lomba, lombanya nyemplung blumbang. Blumbang bukan sembarang blumbang, blumbangnya isi buaya. Yang nyemplung blumbang isi buaya, dia selamat dan ora kecatek buaya, maka dialah sang pemenang dan berhak mendapatkan duit 1 miliar. Panitianya luar biasa baik karena pengumumannya berlangsung 1 bulan. Barang 29 dina berlangsung, orang nana sing daftar babar plotas. Hari H tanggal 30 pas lomba Bu Intan pun tetap nggak ada yang ngedaftar Pak. Tapi ternyata warga pada kumpul kabeh di pinggir blumbang isi buaya. Bukan arep nyemplung tapi arep nonton. Siapa sih ngarep dadi empane baya? Sampai beduk jam 12 tetap nggak ada yang ngedaftar. Akhirnya panitia bingung. Jam 1 siang akhirnya pengumuman ditutup dengan panitia menghitung mundur 10, 9, 8. Ternyata ada yang nyemplung mak jegur bapak-bapak seusia Pak Supriya 35 tahunan lah. Dia nyemplung ke blumbang isi buaya, dia berenang sekuat tenaga, dikeprokin, didukung, disemangati, dan ternyata sampai tanggul blumbang dia selamat dan tidak kecokot baya babar blas. Orang terheran-heran, mesti dongane angel-angel. Ini orang pasti ikut toreko ini. Pasti tiap malam sholat tahajud ini. Pantesan bareng nyemplung blumbang ora kecokot buaya. Sampai dia ditanggul blumbang nggak kecokot baya, dan pemenangnya adalah betul bapak-bapak usia 35 tahun itu dipersilahkan masuk ke panggung dan diberikanlah duit 1 miliar oleh panitia. Tapi sebelum dia menerima, sang pemenang bilang stop, aja gugupan ge duit 1 miliar diberikan kepada saya. Emang kenapa Pak? Saya mau tanya, Miki siapa sing jejeng nyong buri? Bisa nyong belum kena sing jejeg nyong, Bapak itu ya Allah gemes banget aku rasane. Wis ke sapa ngaku sing jejeg nyong sapa? Ora ana sing aku Pak.
pelompong sampai sore, habis ngasar tetep nggak ada yang ngaku. Akhirnya sang pemenang bilang, nih saya udah dapat 1 miliar. Ini duit 1 miliar nggak akan saya kantongin sendiri. Saya hanya mau nerima 500 juta. Yang 500 juta sisa akan saya berikan kepada yang jejek nyomi kisabah. Ayo ngaku, ada yang ngacung, ternyata sing jejek bojone dheweke. Artinya apa? Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang berani jejek bojone. Tapi aja didejek cemplungan blumbang, lamun si lamun bisa ngelangi. Hari ini tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bu Intan, Masya Allah, Pak Supri pun mengatakan salah satu prinsip orang sukses pertama memuliakan orang tua, yang kedua memuliakan sang istri, insya Allah berkah keluarga. Pak Supri sebelum sukses begini pasti pun dari nol, dan ternyata didukung luar biasa oleh Bu Intan. Pernah Pak Supri tadi bicara dulu sebelum sukses begini, ekspor ikan laut itu pernah hasil bati mung 20.000. Pak Supri manggut-manggut, ini cerita nyata Bu. Pak Supri hasil 20.000 dikasihkanlah kepada Bu Intan sang istri. Pak Supri bilang, ayang beb. Bu Intan jawab, iya Mas Al. Aliran listrik. Gimana Pak? Kayak Bu, aku ya wis berusaha nyambut gawe dadi wong lanang sing apik, bisa dadi pemimpin go keluarga. Udah usaha kesana kemari, tapi ini cuman dapat hasil kok satu hari cuman 20.000 Bu. Ini 20.000 insya Allah bersih, halal, nggak cuman halal tapi toyib buat keluarga. Saya minta panjenengan ikhlas menerima walaupun ini cuman dikit 20.000 Bu. Pak Supri bilang begitu, Bu Intan ngejawab dengan hati yang penuh bijaksana. Ya lo Pak, ora usah mami dadak jaluk ngapura. Aku demen banget di bojo ireng kayak sampean. Pak Supri terus nimpalin, bisa demen di bojo ireng kayak nyong mak. Ya Pak, wong ireng kan akeh keunggulan nih Pak. Sepisan keunggulan wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores, ora gampang lecet. Singkep telune wong ireng gue duwe keunggulan ora gampang luntur Pak. Mulane aku demen de bojo ireng cemakel kaya sampean. Saben bapake Bali saking nyambet gawe ado liwat, aku menang ngarep lawang ngecup tangan si bapak. Bareng tak kecup salaman mak kerasa kayak salaman karo parut. Tapi nggak apa-apa Pak, saya ngaji sama Pak Ustadz. Orang kalau semakin kasar kapal tangannya, tanda bersih rezeki menungsa kui mau. Mulane 20.000 iki tak tampani, insya Allah walaupun 20.000 sehari, ini mendatangkan rahmat dan barokah. Pak Supri nangis dengar jawaban Bu Intan yang luar biasa. Akhirnya Pak Supri terus ngerangkul Bu Intan. Ya Allah, batur nuwun banget ya mak, awakmu gelem setia karo nyong. 20.000 ditampani kanthi ikhlas, matur nuwun ya mak. Jebule bojoku paling ayu sing alam jagat raya kamulian ya Allah. Nggih syukur-syukur 20.000 bisa nggo seminggu ya mak. Bu Intan langsung ngelus dada. Ya aja kebangetan Pak, dumaku nerima apa adanya, masa 20.000 kon gue seminggu. Tapi kalau panjenengan ikhlas begitu, insya Allah ini 20.000 orang mung kenang gue seminggu, tapi kenang gue setahun.
butuh kuama tuh apa mak tanggalan kalender pak awet kenanggo setahun. Jadi antara suami istri ini membangun rumah tangga yang begitu luar biasa pasti penuh rintangan, penuh cobaan, penuh ujian. Tapi sabarnya Pak Supri, sabarnya Bu Intan ini bisa jadi teladan, bisa jadi contoh. Bahkan beliau sudah sukses seperti ini mengadakan walimatul wakiroh, tasyakuran menempati rumah baru, ndak lupa sama lingkungan sekitarnya, ndak lupa sama anak yatim-yatim piatunya. Maka janji Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sodakoh 1 biji zarah akan dilipat gandakan 7 akan dilipat gandakan 10 akan dilipat gandakan 100. Bahkan masih dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Pak Supri ini dalam rangka tasyakuran menempati rumah baru, tasyakuran walimatul wakiroh, rumah yang buat ibadah pertama, rumah yang buat tadarus Al-Quran, yang kedua untuk mencintai anak yatim, yang ketiga buat sholat. Maka kalau Pak Supri sholat berjamaah di masjid, Ibu Intan di rumah sholatnya monggo, rumah buat tadarus Quran, buat sholat. Jangan lupa Pak Supri lagi kerja, Bu Intan di rumah disambil-sambil zikir, sambil sholawat, nyuci ya sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Nyambel juga sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Masak jangan lupa sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah 20. Udah nyuci sambil istighfar, masak sambil istighfar, nyambel sambil istighfar. Anak mau tidur, kasih sugesti yang baik-baik, nduk jadi anak yang solihah, rajin ngaji, rajin sekolah, karo wong tua sing manut, aring wong tua sing nurut, sambil dilus pakai istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Anak udah tidur tinggal suami, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Berarti sehari udah istighfar berapa kali, Bu? 100. Namanya istianah fil ibadah. Rumahnya isinya buat ibadah terus. Soalnya apa? Setiap langkahnya, setiap gerak aktivitasnya kelingan sama Gusti Allah. Bu, yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar. Alhamdulillah. Yang belakang masih ambekan. Alhamdulillah. Maaf ini saya tanya masih ambekan apa enggak, soalnya ambekan kita ternyata mahal harganya. Betul? Di rumah sakit, Bu, 1 liter oksigen harganya Rp20.000 guys. Nitrogen di rumah sakit seliter harganya 10.000 Pak Haji. Padahal dalam 1 hari kita harus nyedot kurang lebih 11.000 liter oksigen. Terdiri dari 2.500 liter oksigen dan terdiri dari 8.700 liter nitrogen. Berarti dalam 1 hari kita kudu berapa bayarnya? Orang mung akeh saya hitungkan, Pak. Harga oksigen 20.000, ping rega oksigen 1 hari 10.000 saja sudah pirang juta? 20 juta. Belum lagi ditambah nitrogen 8.700 liter,
ping serga 10.087 juta 87.500 ping rega ditambah mangke niki selawe juta wis 100 juta leuwih 100 juta per dina ping 30 dina sebulan sampai 2,7 miliar go ambekane tok sebulan 2,7 miliar ping 30 dina sebulan urung maning ping 12 bulan setahun lah kayak gue Pak Supri jari arep urip 100 tahun. Pak Supri mau hidup 100 tahun Pak Supri. Pak Supri tadi ngejawab mumpuni yang penting badan sehat buat sanggung ibadah. Umur niku urusane Gusti Allah, yang penting umur saya manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nih kalau puasa-puasa begini betul nih kamulian khususnya RT 2 kelihatan wajahnya cerah-cerah, wajahnya sumringah nan indah. Ini puasa semua apa enggak nih? Insya Allah luar biasa. Udah ada yang bolong apa belum ini? Belum ada, berarti ini lansia semua ini. Soalnya kalau yang muda mesti ada yang bolong. Yaitu kodratullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang bolong itu nikmat saking ngarsane Gusti Allah. Kanjeng Nabi bilang begini, idza jaa syahr Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Artinya apabila datang bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu sorga, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Bu, halo, iya masih sadar? Iya, ini bukannya kalau di Kamulian jam berapa ini? Masih berapa jam? Oh sejam maning. Iya ini saya agak waktu, oh ya masih setengah jam lagi. Oke saya terusin. Kanjeng Nabi dawuh ibu, bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pada dibelenggu. Dibelenggu itu kalau di Cilacap ngomongnya di banda. Di banda itu dijiret. Dijiret itu diuntil. Kalau Kamulian nyebutnya apa ya Bu? Dalam? Oh dibanda, dikencang, kayak bahasa Cina dikencang. Agak mirip, iya ini ya pasti paham ini. Alhamdulillah saudaranya Pak Supri, walaupun tidak ada ikatan darah tapi sudah menjadi saudara. Sugeng rawuh, terima kasih ikut hadir di sini. Yang namanya kita tetap wajib toleransi, wajib saling menghormati. Terima kasih sudah datang di sini. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan pula bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane pada dikencang. Artinya Ramadan ini Bu, kita dikasih kesempatan oleh Allah ibadah khusyuk. Karena tidak ada setan di bulan Ramadan. Berarti pure. Kita ini puasa betul-betul hikmat. Tidak ada yang namanya kena godaan setan. Tapi pertinyi ini Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane pada dikencang. Tapi kenapa masih banyak di bulan Ramadan orang Islam yang sengaja tidak berpuasa? Lagu yang gone ora puasa nang bulan Ramadan, apa karena ketempelan setan? Apa karena ketularan setan? Gimana Ibu? Nih saya ulang sekali lagi. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, sahih ini hadisnya. Bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dikencang. Berarti kan kita ibadahnya lebih khusyuk,
Karena tidak mungkin digoda setan, setannya dikencang teng Gusti Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang Islam dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan? Lah mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, apa karena digoda setan, apa ketempelan setan, apa karena kesetanan? Kesetanan, kan setannya pada dikencang dalam ucul. Oh, jadi bulan Ramadan nang kamulian setannya pada ucul. Ini cerdas pemikirannya, katanya setannya pada ucul. Maka Kanjeng Nabi menggolongkan ada 3 model orang berpuasa di bulan Ramadan. Kata Nabi, golongan yang pertama ada yang disebut saumul awam atau saumul umum, puasanya orang yang biasa-biasa saja. Kenapa disebut puasanya masih biasa-biasa saja? Karena dia di dalam berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, hanya sekedar menahan diri dari nafsu, tidak bersenggama dengan pasangan suami ataupun istrinya, tapi kelakuannya masih suka ngegosip, ngerasani tanggane, masih seneng menggunjing orang lain, masih suka nyinyir rampe nyonyor. Puasa sih puasa, ya orang mangan orang minum, tidak bergaul dengan istrinya pas yang hari di bulan Ramadan. Tapi tetangga tuku tanah deweke atine owah, tanggane bangun deweke bingung kelabakan, tanggane tuku motor deweke lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku emas deweke atine apal bang. Tapi kamulian ndak ada orang panasan nggih Bu nggih. Alhamdulillah ya Allah. Yang dimaksud saya bukan panasan kena srengenge, panasan sirik iri meri karo tanggane, mangkat sholat tarawih sengaja sambil ngelutik-ngelutik sebelah jeng itu lang sebelah jeng mangkat tarawih kayak Syahrini ya jeng ya, tangane pekaro gelang, ngasih sikil be mlaku muni pik pik pik, nanti tangan gone gelangan selengan. Sebelah sing diludik semawar ora usah heran, kesi ibu tangannya bakaro gelang utange nang dinti anak apa ya, yang belakang ngikut ngopi aja seru-seru, baratan ora usah ngrasani wong, kesi tangane perkara gelangkian utuh mas asli. Puasa sih puasa, orang mangan orang minum, nggak kumpul sama istri pas siang hari di bulan Ramadan, tapi mulutnya masih ngerasani tanggane, hati masih dengki sama yang lain. Tetangga beli motor dekelan beli jontor, tani tuku kulkas duk deweke atine panas, tanggane tuku TV deweke atine iri, tanggane tuku mangkat kaji deweke akhire mumet mati. Karena mumet dirujuk ke rumah sakit, nah rumah sakit akhirnya bukan saya yang ngomong Mbak Supri, nih RT 2 nih mulang orani modar. Na'udzubillahimin. Itu yang disebut masih saumul awam ataupun golongan saumul umum, puasanya masih biasa-biasa aja Bu, belum dapat pahalanya orang berpuasa. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu ilal ju'i wal atos, banyak orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya masih belum mampu
mengontrol semua anggota badan, belum mampu puasa secara batiniah, maka itu disebut golongan pertama, namanya saumul awam. Yang kedua, ada golongan namanya saumul khawas, puasanya orang yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena dia di dalam berpuasa ya menahan diri dari lapar dan dahaga, tidak bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan pasangan halalnya. Dan yang ketiga, dia di dalam berpuasa boten namung sekedar orang mangan orang minum, tidak bercampur dengan istrinya, tapi dia di dalam berpuasa seluruh anggota badan dia berpuasa. Maka ini dikatakan puasanya orang istimewa. Matanya puasa, telinganya ikut puasa, anggota badannya ikut puasa. Ini namanya saumul khawas, istimewa mungguh Gusti Allah. Maka kita terkadang kalau udah puasa terlalu GR-nya kebablasan. Padahal Bu, nggak hanya manusia yang puasa, hewan pun ikut puasa, Pak. Ada dua hewan ikut puasa, yaitu ulat dan ular. Kalau bahasa Cilacap nyebut ular itu ula. Ular cara bahasa Jawane ya ular, alias bahasa Indonesianya ulat. Ada ula sama ular ternyata ikut puasa, Pak Haji. Ula kepingin hidupnya panjang umur, maka dia harus mengikuti peraturan perundang-undangan, yaitu ula harus bertransformasi, dia harus nyelungsumi, bahasane wong kroya. Kamu lihat apa Pak Subri? Sama Pak Haji? Nyelungsumi, bahasa Indonesianya nyelungsumi, ngudari kulit. Tapi ternyata ular di dalam mengelupaskan kulitnya nggak seperti Pak Supri ngudari katrok langsung muncul lepas bablas, nggak semudah itu Pak. Ternyata ular di dalam mengelupaskan kulitnya dia harus berpuasa. Maka ular yang mau berpuasa racune mandi. Ular kalau mau puasa dia punya racun. Ula kobra, ula dumung, ula weling. Itu ular yang mau berpuasa. Makanya racune mandi beda sama ular yang nggak mau puasa. Ular yang nggak mau puasa rata-rata ula banyu, ula katut, ula buandot, ula koros, ula napa malih? Ula kobra. Nih Pak Haji nih kayaknya nih karena puasa jadi nggak konsentrasi. Ula kobra kan ular yang mau puasa, ini lagi nyebut ular yang nggak mau puasa. Ula katut, ula tuwel, ula buandot, ula napa malih Bu? Kalau dumung puasa itu mulane bahaya niku racune. Jadi ular yang nggak mau berpuasa dia nggak punya racun, nyokot pun rasanya gatel. Makanya ular kalau dia sudah berpuasa selama waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang perulanan, setelah dia berpuasa ada hikmah yang kita petik. Ular sebelum puasa namanya ular, setelah puasa tetap namanya ular. Sebelum puasa maaf ular wajahnya begitu, setelah puasa tetap ajek wajahnya begitu. Jarene wis nyelungsumi ngudari kulit. Tapi kenapa setelah berpuasa ndak ada peningkatan perubahan apapun? Sebelum puasa ular makanya tikus, kodok, perkat, bancet, percil. Setelah puasa makanannya ajeg, nggak ada perubahan lebih baik. Sebelum berpuasa ular beraktivitas dengan cara merayap, setelah puasa tetap dia beraktivitas dengan merayap.
Setelah puasa kok nggak ada peningkatan. Ini puasanya ular, tapi beda sama puasane ular. Ulat, maaf nih, kita kalau ngomong ulat biasanya kaum Hawa ini rasa agak geli. Membayangkan saja rasanya geli, alias gigu bahasa Kroya. Kita lihat saja namanya ulat rasanya geli. Apalagi ulat punya predikat hewan paling serakah sengalam jagat raya. Kenapa dapat predikat hewan serakah? Soalnya Bu, ulat itu apa bedoyan? Buah dipangan, sayur digerigiti, kayu dipangan, sampai untu nih sampean bolong dimakan ulat. Ya Allah, saking serakai ular sampai untu bedoyan. Dan ternyata ulat punya predikat musuhnya petani. Bahkan petani sangat benci kepada si ulat ini, soalnya ulat ngerusak tandurannya petani. Tapi ternyata ulat lama-kelamaan dia risih disebut rakus, dia risih disebut hewan menjijikan, bahkan dia tidak mau disebut musuhnya para petani. Maka ulat ini ingin merubah keadaan dengan cara dia bermetamorfosis. Dia masuk ke dalam kokon menjadi kepompong bahasa Indonesianya, cara bahasa Kroya dadi entung. Ibu masih ingat kalau main entung zaman SD? Pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah, selasakan nang karangan golek tintung, anantung dipet sambil nyanyi tung tung endi lor endi kidul, tung tung endi lor endi kidul, janji urung obah urung mandek muni nembang, tung tung endi lor endi kidul, bareng obah ngalor ngidul rasane seneng ngungkuli badak. Karena penasaran entung kepingin obat, diganggu supaya obah. Ini puasanya entung. Artinya ketika dia tidak diusik nggak mungkin dia obah. Puasanya betul-betul puasa. Bahasa Cilacap, ngening no cipto mandeng pucuking grono madep mantep marang hang kuoso lan ngempet dari babagan hawa songo. Ini puasanya yang betul-betul puasa. Puasa itu mengheningkan cipta, menang ora obah. Artinya menang ora obah, menang dari perbuatan-perbuatan yang melanggar diri dari berpuasa. Ngening no cipto mandeng pucuking grono. Grono ini hidung. Namanya orang, maaf kalau mata melihat pucuknya hidung, madepnya ke bawah. Puasa membentuk orang rendah hati, tawadu, andap asor. Ngening no cipto mandeng pucuking krono madep mantep marang kang kuoso. Puasa itu ndak bisa dipamerkan kepada orang lain, karena yang tahu kita puasa atau tidak hanya kita dan Allah saja yang tahu. Maka ngempet dari babagan hawa songo. Ternyata manusia punya bolongan jumlahnya 9. Meripat bolongannya kali, hidung lubangnya 2, telinga lubangnya 2. 2 kali 3 berapa Ibu? 6 tambah mulut lubangnya 1, 6 tambah 1 jadi 7. Sangan anu sangan nambah 7 berarti kurang 2. Nah yang 2 itu agak sensitif, tapi nggak dikasih tahu aja ibu-ibu udah khatam ya Bu ya. Insya Allah udah paham, yaitu maaf bolongan yang di bawah, bolongan ngarep karo bolongan buri. Ternyata lubang 9 ini kudu dijaga. Karena ternyata bolongan sanga manusia paling sering bikin dosa. Sampai-sampai bolongan sanga kita semakin lebar lubangnya, semakin banyak berbuat dosa. Lubang telinga sama lubang mulut lebaran mana Bu? Lebaran mulut. Maka paling sering bikin dosa adalah lubang mulut. Maka puasa ini harus bisa menjaga dari lubang yang 9. Kalau lubang 9 bisa dijaga, inilah kita dapat tingkatan puasa yang nomor 2, yaitu puasanya saumul khawas, istimewa, seperti puasanya ulat ini. Sebelum puasa dia namanya ular,
setelah puasa berubah nama jadi kupu, jadi kupu-kupu. Sebelum puasa maaf ulat wajahnya menjijikan, tapi setelah puasa siapa orangnya yang gak suka sama kupu-kupu? Sebelum puasa ulat mangani apa sing ora, tapi setelah berpuasa Masya Allah kupu-kupu makan aja dipilih. Hanya betul-betul dari saripati bunga. Nggak sembarangan kupu-kupu itu makan, nggak sembarangan kupu-kupu mencolok hingga. Maka setelah berpuasa harusnya kita ya minimal di tingkatan nomor 2 saumul khawas, puasanya yang istimewa. Sebelum puasa ulat maaf jalannya dia merayap bahkan ngerambat bahasa kroyane, tapi setelah berpuasa kupu-kupu beraktivitas dengan terbang. Artinya puasanya bisa meningkatkan derajat pangkatnya. Kalau udah saumul awam, yang kedua ada saumul khawas, maka tingkat yang paling tinggi adalah saumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang istimewa, di atasnya istimewa. Puasanya para salafus soleh, puasanya para alim ulama, puasanya para solihin. Bagaimana dia berpuasa? Enggak hanya enggak makan, enggak minum, dia menahan diri dari maaf bersetubuh di siang hari. Dia enggak hanya sekedar anggota badannya saja yang berpuasa, tapi di dalam hatinya dia bisa mengontrol emosi. Inilah puasa tingkat paling tinggi. Dulu di zaman Nabi ada seorang kaya raya. Ternyata seorang kaya raya ini saudagar perempuan lagi ngomelin budaknya, padahal dia lagi berpuasa. Dia ngomel pakai bahasa kasar, nadanya nada tinggi, bahkan meremehkan sang budak. Akhirnya Kanjeng Nabi melihat kasus itu, berperintahlah kepada sahabat, ya sahabat, tolong ambilkan makan. Makan apa ya Rasul? Apa aja pokoknya ambilkan makanan. Barang sahabat ngasih makanan kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kemudian bilang kepada saudagar perempuan kaya raya itu, Bu, nih ada makanan, silahkan dimakan. Sang perempuan dengan sombong jawab, oh saya sedang berpuasa ya Rasul. Oh enggak, ini makan aja nih roti, silahkan dimakan. Oh Nabi, saya lagi puasa, jangan paksa saya buat makan. Iya, memang kamu lagi puasa, tapi tadi saya lihat kamu ngomelin sama budak kamu. Memang dia seorang budak, tapi kan kamu lagi puasa. Harusnya enggak sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, harusnya kamu bisa ngontrol emosi, barulah kamu disebut orang yang berpuasa. Artinya rupanya puasa itu memang begitu berat, enggak bisa dipamerkan kepada orang lain, karena puasa hanya kita dan Allah saja yang tahu. Makanya saya datang ke sini jujur saja agak khawatir, agak deg-degan. Yang pertama kemarin saya diundang pengajian juga sama buka bersama di Bandar Udara Tunggul Wulung, dan ternyata baru saja mau berangkat kepala bandaranya telepon, mumpuni udah mau berangkat apa belum? Ini Pak udah di perjalanan. Aduh maaf mumpuni, ini terpaksa harus balik kanan. Loh saya sudah sampai di perjalanan suruh pulang, gimana maksudnya Pak kepala bandara? Ini saya dapat surat resmi dari Kementerian Perhubungan, ternyata nggak boleh mengadakan acara kumpul-kumpul apalagi di sekitaran kantor dinas perhubungan. Jadi ya maaf, ini terpaksa kita puasanya tetap puasanya ya jalan puasa, bukannya di rumah masing-masing. Ternyata memang kondisi pandemi seperti ini. Tadi saya tanya sama Bu Intan, nih Bu Intan, panjenengan mengadakan santunan buka bersama dapat izin apa enggak? Kalau izin alhamdulillah dari pihak RT mengizinkan, tapi tetap harus prokes, protokoler kesehatan, jadi ya harus jaga jarak semeter. Kok hahaha. Lah ini saya meniteni dan menengeri. Makin sore makin banyak yang hadir nih Pak Supri, Bu Intan. Tandanya panjenengan ini diguyupi banyak orang.
disenangi oleh komplek orang RT sini. Alhamdulillah. Berarti kan tandanya Pak Supri akhlaknya baik. Jadi yang hadir ini banyak. Walaupun demikian, Pak Supri tadi menghimbau tetap kita nderek protokoler kesehatan dengan cara walaupun nggak bisa jaga jarak tapi tetap pakai masker gitu nggih. Terima kasih sekali karena jujur saya setiap pengajian pun saya harus tes swab terlebih dahulu, Pak Supri. Ini tadi saya juga sudah rapid, besok saya sudah harus berangkat ke Indosiar. Yang lain kepingin mudik malah saya berangkat ke Jakarta. Tetap saya pakai surat jalan dari Indosiar dan dari pihak Kecamatan Kroya. Saya pun di Jawa sini tes swab, sampai di Jakarta di Dan Mogot besok juga harus tes swab kembali karena memang kita mengikuti protokol dari kesehatan. Maka dari itu sebenarnya saya kepingin ngaji agak panjang. Tadi saya sampai di sini persis jam 4, ini sudah jam 17.23 menit. Saya datangnya gasik karena waktu kita buka puasa sudah agak mepet. Ternyata tadi masih agak sepi yang datang, tapi ya enggak apa-apa karena pakai masker. Jadi tadi mungkin jenengan nggak paham yang lewat mumpuni apa bukan. Tapi nggak apa-apa Pak Kiai, Pak Supri. Ketika saya pakai masker, terkadang saya jadi dengar orang ngomong apa adanya. Tadi saya pas lagi datang ada bujang-bujang yang itu rambutnya merah kena wereng. Siapa? Mas Dakim? Nggak tahu itu yang lewat mumpuni. Terus disikut sama yang sebelah, tumben mangkat ngaji gelem rewangi nang kene. Si Mas Dakim jawab, iyalah mangkat kinggu hiburan. Ulah Dakim katanya berangkat ngaji buat hiburan. Untung aja saya udah ngontrol emosi, jadi saya nggak tersinggung ada yang jawab pengajian katanya buat hiburan. Ini maaf loh Pak Supri, saya pernah tuh berangkat ngaji agak kaget di suatu tempat masih di Cilacap, maaf ngapunten, cuma nggak saya sebutkan daerahnya, mau tersinggung. Saya naik panggung baru assalamualaikum, belum sampai warahmatullahi wabarakatuh, baru assalamualaikum, maaf saya digonggong anjing. Saya tidak tersinggung karena memang ya situasi daerah situ begitu Bu. Saya tidak marah, tidak emosi, tapi panitianya sing pada pating pecicil. Akhirnya jiwit-jiwitan, cubit-cubitan mas sebelah. Wis diomongi kene ngaji asune kung dikandangna disit. Laki-laki mana ora dikencang. Saya nggak tersinggung, tapi waktu itu saya langsung harus berpikir supaya panitia nggak malu, pengajian tetap jalan. Akhirnya waktu itu saya ngucap begini, Pak Bu, kewan asu begelem jawab salamenyong. Punya nembe assalamualaikum terus digonggong asu. Saya ngejawab, anjing saja mau jawab salam saya. Apalagi kita yang punya akal dan pikiran. Katanya begini, ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Akhirnya waktu itu saya berusaha supaya tenang, tetap ngajinya dilanjut. Saya assalamualaikum, jamaah ngejawab plus anjingnya ikut jawab salam. Nggak apa-apa, tetap lanjut. Bahkan maaf itu kejadian sampai anjingnya jalan-jalan di depan panggung, ya nggak apa-apa. Ini kan dalam rangka ngerangkul, yang nggak tahu supaya tahu, yang sudah tahu biar lebih paham. Inilah kenapa Bapak Supri mengadakan pengajian hari ini di tengah pandemi. Maaf, bukan nggak percaya corona, bukan nantang perkara, bukan nantang pemerintah pun tidak. Ini jujur acara mendadak, dapat izin dari pihak RT saja sudah alhamdulillah matur nuwun. Maka tetap menjaga protokoler kesehatan supaya kita terhindar dari segala wabah dan musibah. Alhamdulillah hari ini Pak Ustadz juga nderek hadir. Terima kasih pengajian hari ini tasyakuran walimatul wakirah.
menempati rumah baru, dan alhamdulillah buka bersama sekaligus santunan anak yatim-yatim piatu bersama keluarga besar SPR Jaya, Pak Supri dan Bu Intan sak keluargi. Mudah-mudahan Pak Supri, Ibu Intan dan keluarga diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, diberikan zuriah yang soleh solehah, jadi keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah. Sumberambah kepada kita para jamaah, kita ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, pikantuk sorga di akhir masanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Saya tidak akan memimpin doa, sekaligus nanti doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Sumonggo, karena saya masih santri. Yang kedua saya tiang istri, dan yang ketiga saya harus langsung lanjut karena harus berangkat ke Jakarta. Mohon doanya. Kalau di Jakarta besok ada program delay syutingnya, tapi kalau tanggal 10 pagi di Aksi Asia saya jadi bintang tamu, mbok mau meriksani wong Cilacap. Kemarin perwakilan dari Cilacap ngapunten harus tereliminasi. Gimana? Nggih kula kroya, tapi memang ulin ngapunten harus tereliminasi terlebih dahulu. Karena memang kalau tingkat AC itu ndak dari polling SMS, dari penilaian mutlak dari Dewan Juri, jadi kita ndak bisa berkutik, hanya bisa berdoa. Entah sudah tereliminasi ataupun tidak, tetap beliau pasti niatnya berjuang jihad di masyarakat, yaitu ngurip-urip agama Gusti Allah. Ngaten nggih Bu nggih? Jadi saya pun masih santri, masih bocah. Jadi saya mohon barokah doanya dari Pak Ustadz ataupun dari Pak Kiai untuk memimpin doa pengajian hari ini. Terima kasih Bapak Supri dan keluarga, matur sembah suwun keluarga besar RT 2 RW 7. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan waktu yang penuh barokah. Allahumma. Dari saya awal sampai akhir, segala kekurangan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumonggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.